Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara sore ini yaitu Bincang Bisnis. Kita sudah memasuki Bincang Bisnis volume 35. Jadi tidak terasa sudah ada sekitar 35 tema yang kita sajikan dalam Bincang Bisnis. Oke, kemarin kita bincang bis dengan salah satu pelaku usaha kopi. Nah, sore ini kita ingin berbincang dengan pengamat dan konsultan hukum yang cukup aktif dia di industri franchise dan juga haki. Tema kita yaitu sengketa merek dagang. Tema ini menurut kami cukup penting karena pentingnya melakukan proteksi atau perlindungan sebuah merek dagang sehingga bisa terhindar dari sengketa merek. Karena kalau sudah terjadi sengketa merek, banyak kerugian yang akan didapat oleh pemilik merek. Tidak hanya berupa materi, bisa juga kehilangan sebuah merek yang sudah lama kita bangun reputasinya dan sudah memiliki nilai jual yang tinggi. Akan sangat merugikan sekali kalau nilai investasi merek yang kita sudah bangun hilang dari pemiliknya. Oke, apa saja nih nanti kita diskusikan kira-kira yang menjadi penyebab atau faktor terjadinya sengketa merek, bagaimana cara melindungi sebuah merek dagang agar terhindar dari sengketa. Kita undang saja Bapak Rahmat, seorang konsultan merek dan juga pengamat waralaba. Oke, kita langsung saja undang beliau. Ya, nampaknya oke, Mas Rahmat sudah hadir. Mudah-mudahan bisa langsung terhubung. Ya, bincang kita bermanfaat. Selamat sore, Pak Rahmat. Sore, apa kabar Pak Sasiri? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah, sehat Mas. Mas Rahmat, gimana? Ya, Sehat Mas? oh saya Posisi sehat. di mana nih? Kebetulan saya lagi di home base saja di Alhamdulillah. Solo. Iya, Siap, siap, siap. Oke, Pak Rahmat, kita minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang oke. mengenai eh, sengketa merek dagang. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas apa sih faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa merek, kita ingin Pak Rahmat cerita dulu nih, pentingnya sebuah merek dagang bagi pemilik usaha. Silakan Mas Rahmat bisa cerita dulu nih. Ya, merek ini di era milenial sekarang adalah baru bisa berupa suara. Jadi suara yang khas kita dengar keliling-keliling di kompleks. Kemudian ketika membuka website terdengar suara tertentu, itu bisa didaftarkan menjadi sebuah merek. Ini yang menarik. Kemudian pengembangannya juga mungkin masih merek bau, nah, tapi ini belum diakomodasi. Gitu. Jadi merek sangat penting bagi pengusaha, bagi orang yang ingin memulai usaha, sehingga harus didaftarkan. Karena ini adalah menjadi ciri khas pembeda dengan produk dan jasa dari orang lain. Merek mempunyai prinsip first to file. Siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek itu mendapatkan perlindungan. Nah, masa perlindungannya adalah 10 tahun semenjak terdaftar. Nah, kita harus satu paham dengan kata terdaftar, itu artinya adalah sudah granted menjadi sertifikat. Kalau baru dimohonkan, itu namanya permohonan. Nah, dari sejak dimohonkan sampai menjadi terdaftar,
itu untuk periode yang lama, kira-kira 2 tahun lebih. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada kemajuan yang bagus, di mana pemeriksaan substantif dipercepat, sehingga dunia usaha menjadi lebih mendapatkan kepastian dari merek. Gitu. Jadi merek ini mempunyai 2 jenis, merek barang dan merek jasa. Terdiri 45 kelas klasifikasi, dari kelas 1 sampai kelas 34 adalah kelas barang, kelas 35 sampai kelas 45 adalah kelas jasa. Ini pentingnya mendaftarkan merek adalah supaya biarpun usahanya belum berjalan, kalau kita sudah mempunyai ide mengenai merek, kita mempunyai budget, kita sebaiknya segera mendaftarkan. Karena kalau sampai kedahuluan, kita akan keluar biaya di pengadilan jauh lebih banyak dari sekadar mendaftarkan merek yang di PNBP-nya adalah sekarang 1,8. Kalau untuk UMKM itu 800.000. Kalau mempunyai surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perekonomian, koperasi gitu. Sehingga pemerintah juga sudah mempunyai budget untuk membantu para UKM untuk mendaftarkan merek, sehingga diberi harga khusus. Cuma para UKM juga harus melengkapi syarat-syarat dalam OSS supaya legalnya jelas. Nah, tapi yang menjadi kendala adalah merek di Indonesia ini terdiri dari yang granted, yang terdaftar itu ratusan ribu. Sehingga merek yang kita inginkan kadang-kadang itu mempunyai persamaan atau sudah ada merek yang terdaftar lebih dahulu. Nah, ini yang menjadi banyak kendala bagi orang yang mendaftarkan secara pribadi dan langsung. Sehingga kadang-kadang memang harus butuh advice. Ini gambaran jadi pentingnya mendaftarkan merek supaya tidak terjadi kan akhir-akhir ini kan 3 bulan ini kan di media massa banyak sekali masalah sengketa di mana sangat ramai dan melibatkan banyak kepentingan sampai mereknya dihapus oleh menteri. Gitu. Itu Pak Sasiri ya awalnya. Oke, jadi pentingnya kesadaran untuk mendaftarkan merek ya, Pak Rahmat ya. Kalau menurut Pak Rahmat, Ya. saat ini kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan merek ini sudah tinggi apa belum Pak nih? Karena mengingat banyak terjadi sengketa merek ya, yang berlarut-larut. Ya, jadi kesadaran daripada pendaftar merek yang secara online sudah tinggi sekali. Karena setiap orang dapat memohonkan secara langsung begitu kepada DJKI melalui situsnya dgip.go.id dan harus buat account. Tetapi kan persoalannya kan account itu harus dimonitor. Artinya kalau terjadi usul tolak, terjadi oposisi, itu harus kita monitor. Tidak bisa kita daftar dan kemudian kita tinggal menunggu jadi, itu belum tentu. Karena sekarang banyak sekali pembanding merek yang beda-beda tipis, itu menjadi pemeriksa itu keberatan. Gitu. Ini kalau dari animo orang yang daftar merek sangat tinggi karena Pak Dirjen sudah bilang dia mengejar pemasukan PNBP yang cukup tinggi dari merek. Jadi pemasukan untuk negara sangat tinggi daripada pendaftaran kekayaan intelektual. Apalagi di era pandemi ini katanya lebih meningkat pendaftarannya. Oke. Itu Pak Sasiri. Oke. Pak Rahmat, sebenarnya susah tidak sih mendaftarkan merek dagang? Apakah perlu konsultan untuk mendaftarkan merek dagang? Gimana? Sorry nggak jelas yang terakhir. Ya. Mudah tidak merek dagang saat ini? Apakah butuh konsultan merek? Oh, mendaftarkan merek dagang ya. mudah. Tetapi untuk mendapatkan
terdaftar itu bisa susah kalau mereknya itu Wah. beda-beda tipis, sehingga butuh konsultan untuk membantu menyelesaikan Hmm. masalah atau memberi advice gitu. Seperti merek contohnya ini, ya ini saya sebutkan kasusnya merek Kolis dan Kolus ini contoh ya, contoh. Itu bagi pemeriksa Ya. merek itu dianggap sama gitu. Hmm. Kolis dan Kolus. Padahal bagi orang awam dianggap berbeda. Gitu. Hmm. Ya, seperti merek ada merek THAI, TAI gitu, TAI untuk spare part ya. Itu dengan merek Thai Origin itu dianggap sama juga. Sehingga ini yang butuh konsultan untuk menjawab, namanya surat hearing. Surat hearing itu cuma 1 bulan diberi kesempatan untuk menjawab. Nah, kadang-kadang klien itu merasa ditolak. Padahal dia masih Ya. punya hak jawab selama 1 bulan untuk menjawab itu dan memberi alasan. Kenapa? Ya, ini makanya kenapa butuh konsultan. Kalau di era dulu merek belum banyak yang daftar, mungkin setiap orang daftar merek gampang. Nah, konsultan ini adalah seperti memberi arahan, pilihan apa yang tepat atau penambahan kata apa supaya lolos. Nah, ini yang jadi kunci dari konsultan, success rate-nya untuk mencapai success rate yang optimal untuk membantu klien supaya mendapatkan sertifikat di kelas yang tepat untuk jenis usahanya. Ini juga penting untuk Pak Tasiri. Oke, jadi sebenarnya kalau mereknya tidak banyak keserupaan itu nggak butuh konsultan ya Pak Rahmat ya. Bisa dengan mudah Ya, dan dia terjangkau ya. Halo Pak. ya suaranya delay Pak. Ya, Ya, sebenarnya mendaftarkan merek tidak perlu konsultan kalau mereknya memang belum ada yang terdaftar atau belum ada kesamaan. Tentunya dengan harga yang terjangkau ya. ya. Jadi Ya. mendaftarkan merek bisa, cuma ya untuk mendapatkan uh, itu bisa bisa sulit gitu. Oke. Ya, Pak Rahmat. Kita lanjut ke Ya, tema kita. Apa sih Pak ya, yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa merek nih? Karena kan sengketa merek ini akhir-akhir ini juga banyak terjadi ya. ya, Di industri laba juga demikian. Bisa cerita Pak ya, Rahmat? Ini faktor penyebabnya apa ya. nih? Faktor Agar faktor penyebab daripada sengketa merek itu adalah karena etika tidak baik. Ada orang yang mendaftarkan lebih dahulu. Misalnya partner bisnisnya mendahului, ya kemudian dia ya. daftar. Fungsi berdua, tetapi dia duluan daftar. Misalnya dia sudah terikat dalam perseroan PT, tetapi dia secara daftar secara pribadi dengan tujuan untuk menguasai merek dagang tersebut. Itu satu. Terus kedua adalah mengenai pemalsuan tanpa izin. Maksudnya merek-mereknya merek dagang nih ya, biasanya merek dagang barang banyak dipalsu gitu. Kemudian ada orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mendaftarkan lebih dahulu first to file. Jadi saya sudah pernah menemui orang yang punya merek itu hampir 1.000 permohonan, Ya. dan orang yang punya merek 500 permohonan. Dia merek-merek daripada orang itu didaftarin dengan tujuan ya mungkin dia jual ya, gitu. Mungkin ya sebagai pedagang gitu. Nah, kemudian sengketa mengenai jenis barang dan jenis jasa yang nggak tepat di dalam perjanjian waralaba dan lisensi. Jadi ceritanya, misalnya ini bisnis waralaba ya, Ya. bisnis untuk restoran itu ada di kelas 43, untuk mereknya, daftar mereknya di kelas 43. Bukan di kelas 29 dan bukan di kelas 30. Nah, tetapi lawan bisnisnya itu mempunyai jenis barang
di kelas 29 atau di kelas 30. Itu bisa menjadi sengketa karena itu contoh di Surabaya juga pernah, tapi bukan waralaba, antara satunya bakwan di kelas 29 dan satunya rumah makan di kelas 43. Mereknya hampir sama, mengandung kata tertentu. Di pengadilan dimenangkan yang punya kelas 43 yang boleh buka restoran. Gitu. Nah, kalau waralaba ini kan bisnisnya jasa, ya bukan jual barang, bukan distribusi ya. Memang mengandung distribusi, tetapi jasa yang ditawarkan. Nah, sehingga itu harus kelas daripada jenis jasanya itu harus tepat. Nah, ini juga harus dicermati bagi para penerima lisensi atau penerima waralaba, jenis kelasnya harus tepat dan sebaiknya sudah terdaftar. Ini yang mendapat seringkali menimbulkan sengketa, yaitu pertama adalah first to file, pendaftaran didahului orang, kemudian ada merek-merek yang mirip juga. Nah, ini menimbulkan hal-hal barulah di dalam pengadilan gitu. Tuh. Oke, jadi sebenarnya kalau mendaftarkan sebuah merek ini first to file, Pak ya. Berarti biarpun nggak ada usahanya, nggak ada produknya, kita bisa dapat mendaftarkan merek tanpa dicek oleh petugas merek ya, Pak ya? Halo, Pak? Ya, jadi kalau orang belum punya usahanya atau belum punya jasanya, mendaftarkan merek bisa saja selama dia warga negara Indonesia atau kalau dari luar negeri mempunyai kuasa memutar di Indonesia, menunjuk konsultan untuk di Indonesia. Gitu. Nah, dulu memang saya pernah mau mendaftarkan merek geprek di Malaysia. Tapi saya pikir-pikir, waktu itu juga budgetnya nggak kepikir ke sana. Nah, saya pasti lebih dahulu mendahului merek-merek yang lain. Gitu. Sehingga ya bisa, karena saya nggak punya usaha geprek di Malaysia. Tapi kalau saya daftar di Malaysia, itu kan kata yang unik di Malaysia. Saya udah tanya sama pemeriksa merek, apakah dia mengenal pemeriksa mereknya daripada Malaysia, apakah dia mengenal kata geprek? Tidak. Nah, ini opportunity sebenarnya untuk menghalangi orang yang mendaftarkan geprek di Malaysia. Ini contoh, apakah bisa orang yang nggak punya usaha bisa. Nih. Ya. Nama sama tapi di kelas berbeda, masih bisa keluar sertifikat merek kah? Oh, nama sama di kelas yang berbeda, lihat jenis barangnya dan apakah sejenis atau tidak. Contoh, toko roti dan roti, kelas 35 dan kelas 30, itu pasti nggak bisa dapat. Kemudian kelas 43 dan kelas 45 itu juga bisa saja tidak dapat, karena kelas 45 itu adalah kelas untuk pemberian lisensi pada pihak ketiga, yang kadang-kadang main bisnisnya itu di kelas 43. Dulu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, banyak orang escape mendaftarkan di kelas 45 untuk sertifikat. Gitu. Tetapi sekarang pemeriksa sudah cerdas, kelas 45 harus dilihat dulu apakah ada merek di kelas lain untuk jenis jasa tersebut. Gitu. Jadi kalau ini permasalahannya adalah barang sejenis dan tidak sejenis. Gitu, Pak. Jadi contohnya seperti ya toko roti dan roti. Kemudian lihat ya barang sejenis itu, Pak. Oke. Ya mengenai Pak, kalau ini misal, ya Pak. Boleh, Pak. Ya silakan Pak, silakan. Lanjut. Saya nih, ya, oke. Ya, kalau terjadi sengketa itu memang menghabiskan waktu. Yang diuntungkan itu cuma advokat uang. Karena untuk bersidang di Jakarta, kan pengadilannya adalah cuma di Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Medan, Bandung, dan Surabaya. Ada 5. Gitu. Jadi tinggal dosilingnya daripada
orang yang digugat itu ada di mana. Ini menghabiskan waktu dan menghabiskan energi, sehingga dengan biaya yang sebenarnya cukup murah itu banyak sekali orang yang melakukan pendaftaran merek multi kelas. Contohnya ya di Waralaba itu ada merek apotek yang cukup terkenal yang mengandung kata waktu itu ya, yang warnanya biru itu. Dia mendaftarkan dari abjad A sampai Z dengan tambahan huruf waktu itu. Jadi diambil semua, nggak ada. Semua diambil. Jadi nggak ada peluang lagi untuk orang bikin apotek Z24, nggak ada. Itu. Nah, jadi dan kemudian pendaftaran itu juga harus multi kelas itu disesuaikan dengan bisnisnya. Kalau untuk waralaba itu kelasnya basicnya adalah untuk kalau resto ya itu 43, 29, 30, kelas 45, dan kalau perlu kelas 16. Gitu. Itu sudah satu paket yang harus digunakan. Nah, itu penting sekali ini. Jadi kalau cuma punya kelas 43 sudah aman, tetapi namanya peluang itu selalu ada sehingga harus kita tutup dahulu. Gitu. Ini gambarannya supaya tidak terjadi sengketa itu memang harus punya kecerdikan, dan kecerdikan itu ya kembali kepada konsultan yang sudah mempunyai jam terbang sehingga akan memberi advice yang terbaik untuk pilihan bisnisnya. Memang semuanya mengandung biaya, tetapi biaya itu jauh lebih murah daripada terjadi sengketa di kemudian hari. Itu masalah sengketa merek itu ya kemudian mengenai ketidakpercayaan daripada mitranya terhadap mereknya. Loh, mereknya kok ditolak gitu, contohnya seperti itu. Sehingga sebenarnya di dalam perjanjian waralaba pas pasal 1320 mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian itu adalah objeknya ada. Nah, kapan objek itu ada? Adalah ketika merek terdaftar. Jadi bukan menggunakan permohonan. Jadi ini yang menjadi polemik sengketa di kemudian hari. Permohonan dijadikan dasar daripada perjanjian waralaba, di mana mempunyai objek itu belum muncul, apalagi kalau salah kelas. Nah, ini yang menjadi catatan. Gitu. Nah, ini kan dimungkinkan dengan STPW yang masih memungkinkan, PP-nya masih memungkinkan di penjelasan bahwa dapat menggunakan permohonan. Tetapi itu memberikan sebuah celah bagi pada pelindungan mitra-mitra daripada waralaba. Nah, inilah yang menjadi retakan payung daripada hukum ini tidak berusaha ditinggikan, tetapi masalah ekonomi penggunaan tenaga kerja yang semakin dimajukan, karena memang waralaba itu menyerap tenaga kerja luar biasa. Tapi kan juga harus dilihat apakah tenaga kerja yang diserap itu akan runtuh karena sistem yang salah, SOP yang belum kuat, hukumnya belum lengkap, kan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, ini yang akhirnya tidak pernah selesai permasalahan daripada tertib hukumnya di Indonesia untuk waralaba. Itu gambaran saya yang menjadikan sengketa. Akhirnya cuma diselesaikan di bawah tangan, dan memang ya kalau dihitung-hitung menurut saya banyak sekali kerugian daripada mitra yang mengalami gagal berwaralaba dengan harapan dia sebenarnya ingin menarik keuntungan daripada potensi waralaba itu untuk sudah proven. Nah, ini yang menjadi tidak terbukti. Itu gitu Pak Sadir. Oke, ini ada pertanyaan penting nih Pak Rahmat. Waralaba yang sudah punya STPW, apakah ada kemungkinan terjadi sengketa? Oh, ya waralaba yang sudah punya STPW mungkin saja terjadi sengketa. Karena apa? Karena satu tadi itu kelas barangnya salah gitu loh. Contohnya ya Kelas ada barangnya restoran, ya kelas restoran. Contohnya ya mengenai namanya restoran itu adalah masuk di kelas 43. Jenis jasanya adalah kelas 43. Kalau dia belum punya ya harus cari, harus dapat. Itu bukan di kelas 29. Karena 29 itu cuma ayam goreng yang dijual di supermarket atau di mall atau di
eh, hypermart gitu misalnya, atau di multimart gitu. Nah, ini bukan itu, harus dapat kelas 43. Nah, kadang-kadang kan makanya saya juga kerjasama dengan para notaris untuk pencerahan supaya sebaiknya itu perjanjian waralaba memang akta notarial atau diketahui oleh notaris dibaca. Kadang-kadang mitra itu juga tidak membaca lebih detail. Percaya saja dengan prinsipalnya, dengan franchisor-nya untuk karena posisi tawarannya kan lebih tinggi franchisor karena mitranya kan butuh. Tetapi kan juga harus sama, mitranya juga harus punya lawyer untuk itu. Kalau di luar negeri kebanyakan begitu, tapi di Indonesia kan banyak sekali orang yang mulai bermain di bisnis waralaba dalam tanda kutip itu di bawah 10 juta yang perjanjiannya itu cuma dikirim via pos dan dikembalikan. Kalau dikembalikan tidak dikembalikan juga nggak apa-apa. Nah, dan banyak juga yang ya ini kembali ke STPW ya. Jadi celahnya di situ. Kalau sampai mereknya ditolak, apakah ya ini kan berarti kan tidak objek daripada perjanjian itu kan tidak ada. Pasal 1320 kalau sudah menjelaskan bahwa objek daripada perjanjian itu adalah apa? Adalah subjeknya adalah pribadi atau orang atau badan hukum. Objeknya adalah salah satunya adalah merek itu. Salah satunya. Karena dalam tesisnya Bu Veronica yang di UGM itu saya menjelaskan bahwa merek itu unsur terbesar daripada waralaba. Betul, saya merasa begitu. Ya, unsur terbesarnya di situ karena orang membeli karena mereknya. Daya tariknya ada di situ, gitu. Ya, memang ada orang yang bilang ya nanti 3 kali merek loh. Iya, tapi kan mengalami kerugian. Nah, ini yang jadi dari sengketa dan tidak pernah diungkap. Nah, ini akhirnya kan sama advokat kantor kami, akhirnya topik mengenai STPW yang tidak proven ini tadi, yang mereknya belum pasti, ini juga dijadikan bahan tesis. Berarti Pak Rahmat nih, pertanyaan lanjutan. Merek yang ditolak, berarti STP ya, pun bisa batal ya? Merek yang ditolak, STPW bisa batal dong Pak, karena mereknya bisa ditolak. Saya sudah pernah menanyakan kepada Kasubdit daripada waralaba waktu itu. Ya yang sebelum sekarang ya saya nanya lah, kalau ditolak bagaimana? Ya batal. Tetapi masalahnya kan dinas lantai 5 bina usaha nggak punya cara mencek untuk informasi itu. Bagaimana kalau batal kan nggak ada itu. Gitu. Ini ada contoh juga di Solo juga waktu STPW masih diberikan oleh daerah itu juga sama, orang di bisnis itu mendapatkan STPW pemberi waralaba tetapi mereknya ditolak. Nah, ini yang jadi kendala juga. Jadi ini belum ada riset karena orang yang memohonkan STPW itu juga nggak banyak, sehingga nggak bisa jadikan riset yang cukup banyak. Tapi kalau yang daftar STPW itu banyak, akan muncul sekali banyak case di mana mereknya ditolak. Kalau mereknya ditolak, ya berarti STPW-nya harusnya gugur. Gitu. Harusnya. Ya, harusnya gugur. Tapi siapa yang akan membuat catatan itu? Itu, Pak. Jadi memang sebaiknya itu tadi, PP-nya itu di bagian penjelasan. Harusnya menggunakan jadi yang sudah terdaftar, bukan permohonan. Gitu. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kaitannya adalah pemeriksaan substantif 30 hari, jadi dalam waktu 7 bulan sekarang harapannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah bisa granted atau ditolak, sehingga kan tidak terlalu lama dengan 2 tahun. 2 tahun itu paling cepat dulu, bisa saja 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin sampai 10 tahun itu juga pernah terjadi. Nah, ini yang pemerintahan sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, jadi pemeriksaan substantif 30 hari saja. Jadi lebih dipercepat, gitu. Dan dengan undang-undang merek yang baru, berita resmi pengumuman itu juga di depan. Jadi kalau terjadi masalah,
Nah, silahkan berdebat di depan dulu. Setelah lolos dalam 2 bulan pemeriksaan nggak ada, baru dilakukan pemeriksaan substantif. Nah, dulu berita pengumuman merek itu ada di belakang, sudah diperiksa-periksa bagus, di belakang berkelahi. Nah, ini kan bikin gitu Pak. Jadi pemerintah juga Oke. melihat nih dinamika pada pendaftaran, sehingga ya tujuannya adalah kepastian daripada dunia usaha. Gitu Pak. Oke, Pak. Pak Rahmat, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, Banyaknya sengketa merek yang terjadi di Indonesia itu faktor regulasi yang tidak clear atau faktor banyaknya mafia merek? Ini agak ya, tinggi nih Pak ya pertanyaannya. ya, nggak apa-apa, saya jawab aja karena saya Ya. juga bagian daripada pengalaman itu, begitu Pak. Jadi eh, karena pemeriksanya manusia Pak, itu pemeriksanya manusia. Jadi saya nggak berani mengomentari lebih jauh, tetapi memang karena pemeriksanya manusia, segala kemungkinan bisa terjadi. Sistem sudah bagus ya, tetapi gimana? Ini saya kasih contoh ya. Bentar, saya sudah ngeprintin contoh di mana 2 merek ya. Ini ada 2 merek yang mereknya sama persis ya. Mereknya sama persis. Saya sebutkan tanggalnya. Satunya 7 September 2015, yang satunya 14 September 2015. Selisih 7. Ya, berdasarkan first to file, harusnya kan yang mendapatkan yang tanggal 7 Januari gitu. Tetapi yang mendapatkan dahulu itu yang 14 Februari. Ini kan sudah menyalahi prinsip asas first to file dari undang-undang merek. Nah, ini kan ya, nah, kita kan juga bingung ini kenapa sampai yang daftar belakangan bisa dapat tapi dengan merek gitu. Nah, ini kan kebetulan bersaudara, yang bersaudara. Ya, akhirnya kan solusinya daripada Dirjen yang sekarang adalah dua-duanya dikeluarkan sertifikatnya, tetapi suruh menandatangani. Ya, dua-duanya dikeluarkan. Ini merek ini terdaftar, ya ini juga terdaftar. Jadi dua-duanya itu mempunyai hak merek yang sama. Ini kalau mau sengketa di pengadilan ya tinggal berangkat sengketa gitu. Tapi yang menang ya pasti yang first to file karena prinsipnya begitu. Nah, tetapi bagi Pak Dirjen memberikan pilihan waktu di webinar adalah ya menandatangani perjanjian. Kalau saya keluarkan dua-duanya adalah jangan berperkara di pengadilan gitu. Ya akhirnya supaya usaha damai dengan cara membagi wilayah atau membagi teritorial gitu. Contohnya juga di dalam kebab juga ada ya. Saya melihat bahwa Indonesia Timur dan Indonesia Barat dibagi oleh suami istri kan gitu. Dalam kebab waralaba itu kan ada yang orangnya split, terpisah, kemudian mengenai merek ayam goreng yang ada gambarnya ibu-ibu itu kan juga sama. Dari Jogja itu yang ada ibunya itu yang suaminya itu juga boleh jual dengan nama seperti itu, tetapi tidak boleh menggunakan foto. Kenapa masalahnya ya karena masa selama bersama-sama itu tidak mengetahui rahasia dagang daripada resep ayam goreng itu kan gitu, sehingga ya mereka bisa bikin berduanya sama-sama. Apalagi kan ini kan kalau merek itu adalah aset dan merupakan harta, kan berarti termasuk harta gono gini yang timbul dalam perkawinan. Nah kalau mereknya itu satu misalnya, kemudian caranya membagi bagaimana, kan gitu. Nah ini yang dapat menimbulkan sengketa. Kadang-kadang rebutan ingin menguasai seluruhnya mereknya gitu. Tapi kalau
bisa adil ya kita bagi teritorial, ini timur dan barat nggak saling mengganggu, itu solusi kalau terjadi senjata merah gitu Pak. Oke, nah Pak Rahmat, kita kan menganut prinsip first to file Pak ya. Apakah ini sudah ya prinsip yang tepat untuk Indonesia Pak? Apakah di luar negeri juga sama Pak? Prinsipnya begini Pak? Ya, ya gimana? Ya, Ya, ya aturan sistem first to first to file file kan ini sistem yang apakah? secara internasional itu memang berlaku seperti itu gitu. Sehingga memang ya kita Hmm, harus tunduk selama kita sudah meratifikasi ya kita tunduk ada sistem first to file itu untuk mendaftarkan gitu. Jadi memang siapa yang dahulu melakukan permohonan dan iya. formalitasnya lengkap ya, melakukan permohonan dan formalitasnya lengkap ya, jangan kurang KTP atau syarat Hmm, yang lain, itu juga akan bisa, biarpun sudah melakukan permohonan tetapi formalitasnya nggak dilengkapi karena kurang dan kemudian ada yang menyusul dengan formalitas lebih lengkap, permohonan yang awal itu dianggap ditarik kembali. Jadi ya harus itu berapa lama Pak? kita harus waspada. Berapa lama itu biasanya Pak? Ya Proses itu saya proses apa Pak? pendaftaran sampai benar-benar dapat kelasnya, dapat ini itu berapa lama Pak biasanya? Ya sekarang kan permohonannya kan sudah online sehingga ketika terjadi kekurangan berkas itu biasanya dalam 2-3 hari kita udah tahu kalau terjadi Hmm, kekurangan berkas gitu. Nah, kita juga harus monitor akun kita karena kan sistemnya tidak di forward ke email kita, tetapi ke dalam inbox daripada akun itu gitu. Nah, karena sistem daripada DJK ini kan belum proven sehingga kadang-kadang di SMS, kadang-kadang di email ke email pribadi kita yang untuk pendaftaran. Ya, tapi yang pasti itu adalah di inbox daripada akun itu pasti ada lah. Kita juga harus rajin monitor untuk itu. Gitu. Ini yang penting. Karena kalau orang daftar satu itu biasanya belum mempunyai pengalaman dengan penggunaan akun itu. Gitu. Ini yang harus kadang-kadang menjadikan ketika pemeriksa itu atau formalitasnya sudah melihat dianggap ditarik kembali. Ya, gitu. Itu Pak. oke. Tadi di awal cerita Pak Rahmat tuh ada yang menarik. Ada orang yang apa namanya menjadi pendaftar merek, kemudian dijual lagi mereknya kepada pihak lain. Emang tindakan seperti ini sudah sah-sah saja Pak ya? Gimana Halo Pak? Pak. Tolong diulangi, saya sambil minum ya Pak. Ya, ya di awal cerita tadi Pak Rahmat menuturkan bahwa ada kasus orang yang banyak sekali mendaftarkan merek. Ya. Nah, lalu setelah terdaftar merek itu dia jual lagi ke orang lain. Oh, ya. Ini bisa disebut kategori mafia atau memang sah-sah saja di dalam usaha saat ini, Pak? Ya maaf ya Pak. Ya sebenarnya kan dasarnya kan kalau dia digugat itu kan dasar etika tidak baik kan bisa. Hmm. Gitu. Ya, betul. Ya Pak. Ya Ya, etika tidak baik. Apalagi kalau dia tidak punya produknya. Itu ya. pasti Ini kena. bahaya, Pak ya. Ya kalau tidak punya produknya kan di eh, mereknya dihapuskan setelah 3 tahun kan bisa. Maksudnya selama 3 tahun tidak digunakan Hmm, dalam dagangan barang dan jasa kan tiga mempunyai tahun. peluang untuk ya 3 tahun begitu. Jadi kalau mereknya dilisensikan kepada pihak lain itu sudah terhindar Hmm. daripada penghapusan Hmm. itu. Jadi karena saya juga kemarin akhir tahun yang lalu itu melakukan jual beli merek ya, tapi bukan saya menjembatani bahwa ada orang yang membeli sebuah jenis barang, satu Hmm. jenis barang dalam sebuah kelas. Saya sebutkan kelas 5 ya. Kelas 5 ya. Itu jenis barangnya banyak sekali Pak, gitu. Termasuk cotton bud, popok dewasa, kapas gitu. Nah, pabrik ini di Semarang itu membeli sebuah
satu jenis barang popok dewasa ya itu seharga 425 juta untuk satu jenis barang, dan dia tidak boleh produksi. Jadi dia hanya boleh menjual popok dewasa dan dia membeli itu di 425 juta, dan merek sertifikatnya tidak diberikan. Nah ini pusing kepala Pak, tapi masalahnya sudah terpecahkan. Akhirnya kita bikin perjanjian jual beli dan perjanjian lisensi. Nah kita mendapatkan lisensi daripada merek itu untuk jenis barang itu. Nah kemudian untuk sertifikatnya sendiri didaftarkan baru dengan jenis barang yang diinginkan, kemudian merek itu dijual belikan. Gitu, itu gambarannya. Nah ini makanya nilai sebuah merek itu sangat luar biasa, karena yang dipindahkan itu tidak sebuah mobil, sebuah rumah, tapi sebuah aset, intangible aset yang luar biasa. Ketika merek itu sangat dikenal, sehingga harganya juga sangat luar biasa. Itu yang jadi sengketa merek, karena ada nilai ekonomis seperti Pak Freddy, Pak Dirjen mengatakan bahwa nilai merek itu adalah mempunyai nilai ekonomis, mempunyai nilai ekonomi dari sebuah kepentingan gitu. Jadi hak ekonomi itu harus dilindungi. Nah, makanya caranya melindungi adalah dengan melakukan permohonan yang berujung kepada pendaftaran. Coba. Oke, Pak Rahmat. Ini ya. Waktu sudah sedikit lagi habis. Kita minta tips nih agar mendaftarkan merek dengan mudah, dapat kelas yang cepat. Ini tipsnya apa nih Pak? Yang kedua, agar terhindar dari sengketa dan tidak mendapat kerugian. Ini juga bagaimana tipsnya Pak? Iya, jadi tipsnya itu adalah jangan malu bertanya pada konsultan. Ngomong saja misalnya saya mau konsultasi, karena konsultan itu kan disumpah oleh Pak Menteri untuk membantu klien, biar menjadi klien atau tidak, itu kan kita harus bantu. Dan kemudian ya tidak menjerumuskan dan tidak mengambil opportunity dari ketika dia tidak daftar dan kita duluan daftar, kan tidak boleh, itu tidak etis. Kadang-kadang ada beberapa konsultan yang seperti itu, nggak jadi daftar via dia, mereknya besok paginya sudah tercatat, sudah terdaftar, sudah dimohonkan maksudnya ya. Nah itu juga enggak. Nah, sehingga kedua adalah melakukan pencarian di PDKI ya, di Pusat Data Kekayaan Intelektual, jenis jasa dan barangnya yang dimohonkan itu juga harus difilter sesuai PAS begitu, PAS 35 atau PAS 43 gitu. Karena sekarang kan jenis barang dan jasa kan di-open di website di dgip.id itu kan sangat, bukunya tebal itu. Dulu saya beli 500.000 di kantor Tangerang. Sekarang kan sudah bisa diakses, bisa di-search berdasarkan kategori, dan sekarang pendaftaran merek sendiri sudah ada pilihan jenis barang dan jasa, sehingga dipermudah oleh Direktur KUI daripada DJKI, itu sangat dipermudah. Nah, kemudian ya kalau mereknya belum ada, misalnya kosong, itu kita harus cek dengan filter lagi yang lebih tajam, yang di WIPO gitu. Ya, sehingga cek di WIPO ini akan membantu kita untuk mempertajam pencarian. Apakah merek kita mempunyai pembanding yang mirip gitu. Nah, keahlian daripada searching, keahlian melakukan searching ini dipunyai oleh para konsultan yang setiap hari berjibaku dengan pencarian merek gitu. Kalau orang awam saya sangat sulit karena ini kan mereka dalam 10 tahun sekali baru pegang. Kalau kita kan tiap hari pegang, sehingga kita paham cara mencari merek seperti apa gitulah. Ini juga bahkan di luar kepala kita bisa mencari begitu ya gambaran. Dan kedua adalah apa nggak sih Pak jasa konsultan merek? Gimana? Menggunakan jasa konsultan merek mahal tidak Pak? Ya saya jawab mahal Pak, tetapi terjangkau. Gitu. Ya, terjangkau ya? Ya terjangkau dibandingkan kalau terjadi sengketa. Gitu.
Karena kalau apa? Iya. Lebih baik kita mencari yang konsultan yang success rate-nya yang nanti suatu saat di tahun 2021 yang akan saya publikasi, ya, success rate dari sebuah konsultan. Sekarang konsultan merek konsultan KI ya itu ada 1.100. Angkatan yang baru kemarin adalah Banyak banget ya. 223 ya yang pendidikan di Universitas Indonesia. Nah, kebetulan saya barusan diangkat ya. Sehingga tapi selama 10 tahun ke belakang saya sudah berkecimpung di dunia merek dan kayak intelektual. Dan ya mengenai waralaba juga berdampingan. Nah, ini juga kalau pengen tidak terjadi sengketa ya kita harus rajin untuk memeriksa berita resmi merek. Berita resmi merek itu setiap bulan bisa terbit 4 kali, bisa 5 kali. Apakah merek-merek kita itu ada yang nerobos gitu. Coba kalau gitu ya, Pak. mereknya, iya, nah ini berita resmi merek ini juga harus diplototin. Sekali terbit itu bisa sampai 2.000 merek gitu. Ya, karena contohnya seperti merek si artis itu, sebenarnya kalau dia melototin merek, dia akan tahu bahwa mereknya itu dipakai oleh orang gitu. Itu kendalanya. Nah, kadang-kadang orang tahunya di akhir. Akhirnya di akhir ya jadinya seperti itu. Kalau seandainya dia tahu di awal, kan Jadi dia hanya harus tinggal sering dicek ya, Pak, ya, ya merek kalau kita itu ininya. iya, betul. Sehingga kalau sampai ada yang mirip-mirip dan lain-lain, itu juga harus dilakukan namanya oposisi begitu. Oposisi itu ya berbayar gitu. Oke. Artinya kita Oke, Pak. melakukan keberatan. Ya, Ada pertanyaan melakukan terakhir nih, Pak, keberatan. nih. Ya, Pertanyaan ya, terakhir nih, Pak, ya. Sudah ya, boleh. tinggal 10 menit lagi. Kasus sengketa ayam geprek yang kemudian dua-dua dibatalkan itu maksudnya seperti apa? Ya, jadi ini ada contoh ya. Mereknya ini sebenarnya awalnya adalah ayam geprek ini awalnya yang orang Lembang ini mereknya ini. Tahu. Gitu. Ya. Ya. Nah, ini sebenarnya biarpun tulisannya bengkel susu, tetapi ya tulisannya bencu gitu aja karena ini sudah. Nah, kemudian ada orang yang mendaftar dengan nama ayam geprek ini. Ya, di tanggal 3 Mei 2017. Nah, kemudian ada lagi pendaftaran oleh artis itu di 24 Agustus 2017. Gitu. Ini 24 Agustus, yang ini adalah 3 Mei. Harusnya kan yang dapat 3 Mei ini. Karena satunya ya saya sebut aja lah. Ayam geprek bensu sedep bener, ya, yang awal. Yang satunya ayam geprek bensu plus logo. Gitu. Ini kan mempunyai kemiripan. Gitu. Akhirnya bagaimana? Semuanya ya yang awal akhirnya juga nggak terima. Kebetulan kan pengacaranya juga teman satu angkatan. Kemudian ya dia mengajukan gugatan di pengadilan niaga. Kemudian menang gitu. Menang, merek-merek ya yang mirip dengan dia ya dihapuskan gitu. Tetapi akhirnya oleh Komisi Banding Merek ketika saya tanyakan sendiri kepada Pak Dirjen ya waktu melalui web seminar itu apa dasar daripada penghapusan merek punyanya yang menang gitu. Dasarnya adalah daripada pertimbangan komisi banding. Lah, pertimbangan komisi bandingnya tolong dibacakan, Pak. Oh, nanti bisa minta ke komisi banding. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya sekarang itu menjadi misteri. Akhirnya kan mereknya daripada yang menang ini dihapuskan oleh menteri atas dasar undang merek yang baru memungkinkan melakukan penghapusan. Dasarnya apa? Kita nggak tahu. Gitu. Ini ceritanya akhirnya begitu. Akhirnya terjadi masih bersengketa, kemudian diselesaikan di PT UN. Nah, di PT UN dimenangkan oleh lawannya artis itu yang memerintahkan supaya Dirjen KI untuk
mengembalikan merek ke dalam daftar, jangan dicoret. Itu gambarnya begitulah. Kita tinggal belum tahu hasil akhirnya ini seperti apa. Gitu. Oke. Oke, Pak Rahmat. Waktu Ya. kita sudah habis nih. Menarik sekali Ya. bincang bisnis sore ini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bincang kita sore ini bermanfaat ya, Pak Rahmat ya. Sampai jumpa lagi di bincang bisnis dalam kesempatan yang lain. Terus. Ya, sukses terus. Oke, Pak. Siap. Ya. Terima kasih. Sukses juga buat Pak Rahmat nih. Ya, terima kasih Pak Sasiri. Oke, Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Oke. Demikian bincang bisnis kita dengan Pak Rahmat dari franchise memberi karena banyak cerita yang inspiratif, yang bermanfaat ya, dan informatif terkait dengan merek dan sengketanya. Banyak sekali ya, karena durasi sudah. Tonton saja YouTube channel kita atau di channel yang lain. Anda bisa memutar kembali video ini dengan mudah dan sudah diedit rapi di YouTube majalahfranchise.com. Oke, itu saja bincang bisnis kita sore ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bincang bisnis minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.